berprestasi. Ini masih sama kayak kemarin, cuman mungkin lebih dikuatin di data-datanya. Terus ada pojok hadis, itu dilakukan di setiap 2 minggu sekali selama kepengurusan. Jadi dalam 2 minggu sekali itu baru diupload di feed Instagram. Berikutnya itu ada bulletin board, itu juga 2 minggu sekali selama kepengurusan ini diupload bersamaan dengan pojok hadis juga. Nah, berikutnya itu ada True or False. Nah, di True or False ini diadain 2 minggu sekali selama kepengurusan karena menyesuaikan dari bulletin board sama pojok hadis. Dan juga di sini rencananya di True or False ini diadain kayak ada yang pemenangnya gitu, sekitar 20 pemenang dalam satu kepengurusan. Jadi, siapa yang menang yang sering ikut True or False-nya dapat sekitar 5.000 pulsa kalau tidak salah. Nah, berikutnya itu ada ucapan Hari Nasional dan Hari Besar Islam, itu tetap dilaksanain. Berikutnya itu ada mini dakwah. Mini dakwah booster masih tetap sama, tapi dilakuinnya di setiap 2 minggu sekali, selama masa kepengurusan juga. Terus yang mading offline ini, kemarin tuh masih sempat bingung, karena kan ada madingnya tuh kayak papan tulis ya kan. Nah, kalau misalnya cuma dipakai untuk lem-lem gitu, kurang efektif gitu karena bakal berbekas gitu. Rencananya tuh mau dibeli kayak karpet hijau, jadi tuh bisa ditusuk-tusuk gitu. Nah, tapi itu masih belum dirinciin berapa panjang lebarnya, berapa harganya itu, jadi belum ada sih. Nah, mungkin dari prokernya sih baru itu aja. Ada yang ditambahin, Din? Mungkin ini untuk di mading offline itu rencananya kalau jadi berjalan untuk waktu pelaksanaannya itu tiap 1 minggu itu kami ganti isi dari madingnya. Untuk biayanya mungkin untuk sementara eh, 5.000 per minggu untuk print dari daily yang udah ada. Itu aja sih. Oke, mungkin dari proker kami baru segitu aja, Reza, Kak Dwi. Terima kasih. Oke, Masya Allah, mantap sekali. Oke, dari Siam. Mungkin Kak Dwi ada yang mau disampaikan dulu, Kak? Oke, syukran kesempatannya, Za. Makasih juga ya Wita sama Dini udah presentasiin prokernya untuk dilaksanain di satu tahun kepengurusannya nanti. Mungkin kakak ada beberapa pertanyaan ya. Mungkin boleh dibantu jawab ya Wita sama Dini. Tadi kan untuk biaya mading offline tadi Dini sempat bilang kalau mau coba 5.000 seminggu itu 5.000-nya kita ngambil dari kas atau dari staff CR-nya untuk biayanya. Izin Kak, kalau dari biayanya tuh rencananya tuh masuk ke RAB umum sih Kak, ke kas gitu Kak. Berarti nanti buat RAB-nya ya, biar dikasih ke bendaharanya gitu. Iya Kak. Oke. Terus tadi mini dakwah boosternya kan kita waktu kepengurusan kemarin 1 minggu sekali, walaupun nggak efektif ya. Nah, kalau yang ini kan mau dicoba ke 2 minggu sekali itu alasannya gimana? Dari kami sendiri tuh alasannya itu karena sayang aja gitu kan Kak. Mungkin kemarin itu kan kita berpatok ke ceramah-ceramah aja Kak. Mungkin karena kemarin kan Reza sempat ngirim video kayak sekitar kesehatan juga gitu kan Kak. Jadi mungkin menurut kami bisa 2 minggu sekali dan tidak harus kita melulu tentang agama tok gitu. Nah maksudnya itu boleh ditambah dengan ilmu kesehatan juga gitu Kak. Jadi nggak harus agama terus gitu Kak. Mungkin ada yang lain, Din? Hmm. Cukup. Oke, Wita, Dini, syukran jawabannya. Berarti untuk mini dakwah boosternya bakalan dilaksanainya di 2 minggu sekali ya. Tapi sistemnya tetap kayak kemarin, Wit. Kalau kemarin kan setiap Senin gitu ya, Kak. Nah, Hmm. kalau ini kami masih lihat anggotanya dulu sih, Kak. Dan belum diatur per hari-hariannya, Kak. Oke, oke. Berarti cuma nentuin frekuensinya berapa kali aja dulu ya. Iya, Kak.
Terus yang pojok hadis, buletin road sama TOP tadi dijadikan 2 kali seminggu kah? 2 minggu sekali, Kak. Jadi selama sebulan itu 2 kali upload. Hmm, ini yang setiap hari Rabu dan Sabtu, Win. Ini kan masih yang kemarin, Kak. Ini belum diubah. Hmm, ini tahun Kak Sehli, hari Rabu dan Sabtu. Iya, Kak. Berarti bakalan dilakuinnya 2 kali seminggu, 2 kali sebulan. Iya, Kak. Itu Eh, kemarin. izin Kak, ini kan Kak, Ya. rencana kami sama Wita itu kan Kak, untuk penguploadannya itu 2 minggu sekali gitu Kak. Tapi Kak, untuk sekali upload dalam 2 minggu sekali itu langsung 2 materi gitu Kak. Jadi untuk jumlah dari materi pojok hadis sama bulletin board sendiri itu tetap 4 gitu Kak sebulannya. Cuman frekuensi penguploadannya aja yang diubah gitu Kak. Oke, paham. Berarti langsung 2 materi 1 kali upload ya. Iya, Kak. Oke, syukron gini Wita jawabannya. Yang terakhir tadi kakak mau nanya tentang TOV. TOV-nya kan seru nih, bakalan diadain untuk pakai pemenang-pemenangnya. Nah, itu sistem yang pemenangnya itu gimana tadi? Jadi, Kak, kan dalam TF ini sebenarnya ini terinspirasi dari yang farmasi sih, Kak. Kadang tuh kan kita cuma ngadainnya 2 minggu sekali juga kan, Kak. Nah, jadi yang kayak yang jawabnya yang benar gitu, Kak, yang paling cepat banyak, apa? Jawaban yang paling benar, yang paling banyak yang benar itu dapat hadiah 5.000 pulsa gitu, Kak. Untuk pemenangnya setiap kali upload TOV langsung diumumin pemenang ya, Wit? Biasanya gitu deh, Din. Gimana, Dini? Mungkin Wit kemarin ini 140 ini bagi berapa ya Wit? Tunggu ya Kak, izin bentar Kak. Mungkin bisa per bulan atau per itu nggak apa-apa sih Kak. Soalnya kan Kak misalnya nih Kak, dua, 2 minggu sekali uploadnya. 2 minggu sekali ya uploadnya. Nah misalnya ditemuin beberapa pemenang. Ntar tuh di spin Kak. Nah dari hasil spin itu, ntar tuh misalnya jawabannya ada beberapa yang sama benarnya. Ntar di spin, dari yang spin tuh dapatlah pemenangnya. Kemungkinan kalau dari rencana kami sama Wita, kalau lebih biar efektif dan nggak kelupaan pemenangnya itu Kak, antara per 2 minggu atau per bulannya Kak. Oh, oke. Udah paham kakak. Berarti mungkin kalau memang mau lebih efektif memang per bulan aja sih. Tapi di data, benar-benar di data siapa aja yang rajin ngisinya gitu. Ya Hmm, siap, syukuran Kak. oke, Afan. Mungkin itu aja sih yang mau kakak sampaikan, yang kakak bingung tadi yang pas di pemaparan presentasi prokernya. Udah sih, dah. Itu aja. Oke Kak Dwi, syukuran Kak. Ya. Wit, boleh tolong scroll ke atas Wit dari proker yang pertama Wit. Nah, yang dari reminder ini Wit, ya Wit. Dia setiap hari kan kalau kemarin tuh ya Wit. Mm-mm. Hmm. Sepertinya kalau setiap hari nanti cukup memberatkan kalian ya Wit kalau untuk membuat quotesnya sendiri sama kalau itu template-nya dari kalian kayak ngedit-ngeditnya gitu. Nah, ya kan Alhamdulillah sekarang ini udah banyak ya yang share-share kegiatan dakwah gitu. Nah, kalau kita buat sendiri itu apa ya? Kita tidak memanfaatkan yang lain-lain yang apa ya? Dakwah-dakwah yang udah dibuat oleh orang lain gitu, Wid. Selain itu, kalau kita lihat dari segi keilmuan ya, Wid, rata-rata dai-dai bahkan sebagian sudah masuk kategori ulama, itu dia juga udah membuat daily reminder dan poster-poster dakwah gini Wid, yang
ya kita sadari karena mereka memang di bidangnya belajar ilmu agama itu ya Win. Mungkin secara keilmuan akan lebih banyak kalau kita ambil dari mereka saja gitu Win, untuk ilmunya. Kan kalau dari reminder ini sendiri, kalau aku itu tujuannya itu selain untuk reminder dan menambah pengetahuan ilmu keagamaan sih Win. Untuk semakin banyaklah menambah wawasan tentang ilmu agama intinya. Nah, itu saran aku ya. Kita bisa manfaatkan aja untuk poster-poster yang udah dibuat oleh para dai dan para ulama itu. Jadi kita manfaatkan untuk share poster, tulisan, atau video mereka. Nah, nanti di akhir minggu itu mungkin kalian tetap bisa memasukkan diary reminder atau apa ya poster share ilmu yang kalian dari syiar itu buat sendiri. Tujuannya, tujuannya itu kita untuk promosi sih, lebih ke promosi atau BIP-nya, grup syiar dakwahnya, sama apa ya, itu aja sih, promosi aja intinya. Supaya target sasaran yang bisa menerima dakwah kita ini lebih banyak gitu. Nah, untuk apa ya, sumber-sumber yang bisa kita dapat konten dakwahnya itu aku udah rangkum beberapa, nanti insya Allah aku kirim. Itu kebanyakan dari Telegram sih. Telegram, sebagian juga ada yang grup WA, ada yang apa ya, kalau di WA ini kan ada fitur baru gitu ya, yang saluran. Nah, saluran ini beberapa dai juga udah buat kayak, jadi kita bisa tinggal copy atau bahkan tinggal forward aja ini postingan-postingan dari mereka. Nah, untuk teknisnya mungkin nanti aku jelasin lebih lanjut ya. Jadi kesimpulannya untuk ntar ya. Ya, untuk kesimpulannya saran sih untuk daily reminder ini mungkin dikurangi aja, nggak usah setiap hari gitu. Kalian buat sendiri. Gantinya dengan memanfaatkan poster, video atau tulisan dari yang udah dibuat oleh orang lain gitu. Nah, untuk tapi ada juga reminder-reminder yang tetap kalian butuh untuk dibuat, misalnya tentang yang apa ya? Untuk yang hari Jumat itu bukan daily reminder ya namanya. Hari Jumat ada Al-Kahfi Time. Oh, vitamin. Kalau yang kayak apa ya, puasa sunnah gitu-gitu, daily reminder nggak sih? Iya, biasanya di daily reminder. Nah ya, untuk yang itu tetap dibuat ya, kayak puasa sunnah, reminder-reminder gitu-gituan. Tapi yang untuk yang hariannya, yang khususnya di bidang keilmuan, itu bisa manfaatin aja dari ini, dari channel-channel lain. Nah, saran sih untuk setiap minggu, kalau dari aku satu insya Allah cukup lah. Yang kalian memang benar-benar buat sendiri, ada template-nya dari Atobib gitu-gitu. Ya tujuannya untuk promosi tadi. Oke, lanjut Wid. Yang broker selanjutnya. Lanjut Wid. Bawa lagi. Kapan sempat? Lanjut. 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 Oh ya, ini mau nanya Wid. Tadi yang spin-spin gitu gimana ya maksudnya Wid? Di true or false. Izin menjawab. Kan misalnya nih,
itu kan uploadnya 2 minggu sekali. Dalam satu kali penguploadan TOV itu, misalnya dalam satu TOV ada beberapa pemenang yang jumlah benarnya itu sama. Nah, karena kita nggak mungkin kan untuk ngasih hadiah ke semua pemenang, jadi pemenang yang ada itu di spin. Gitu ya. Itu kalau ada yang seri aja, tapi kalau emang ada satu pemenang mungkin langsung ke pemenangnya. Kalau kita misalnya nih jumlah benarnya sama ya. Mm. Kalau poin penilaian selanjutnya itu kecepatan menjawab gimana? Bisa dilihat nggak? Yang duluan gitu ya, yang ngasih Ya, reaction duluan. ya yang Bisa duluan. tidak sih, Wit? Dia tidak pernah ngecek sih. Enggak pernah ya. Nanti kami coba lihat dulu. Kalau bisa kayaknya Mm. itu lebih efektif. Ya, kalau bisa gitu sih. Jadi kayak nggak terlalu random gitu ya kalau di spin gitu. Di kesannya kayak apa ya? Kalau dikategorikan judi, kurang tahu juga ya. Masuk atau enggak kalau spin-spin gitu. Itu sih sarannya mungkin kalau bisa lebih apa ya? Lebih ada kriterianya sih. Mungkin jawab duluan gitu kalau benarnya sama ya. Supaya ya kalau bisa jawab duluan itu mungkin yang lain lebih kayak siap-siap gitu menunggu postingan dari tim CR. Next week lanjut. Lanjut week. Nah, yang mini dakwah booster ini mungkin nanti bisa dipertimbangkan ya Wid ini untuk dilanjutkan atau tidak. Soalnya aku mau ngajuin ini sih program kerja lain nanti. Nanti aku jelasin ya. Udah ya, lanjut. Mading terakhir. Oh ya, untuk mading ini kan informasinya seputar atau bib ya. Kalian Iya. ada kepikiran nggak apa yang mau di post-post gitu? Sebenarnya sih kemarin maunya tuh ngeposting info kayak kajian kalau ada, terus tuh daily remindernya juga ditaruh di situ sih. Gitu ya. Berarti perlu ngeprint-ngeprint gitu nggak? Atau ini kalian tulis gitu? Nah, kalau tulis mungkin sebenarnya bisa, tapi tidak efektif mungkin. Tidak Iya. bakal, iya, tidak bakal selalu bisa. Hmm. Kira-kira memberatkan nggak Wid kalau ini ngeprint gitu tiap minggu kalian? Kalau print sih tidak, karena Enggak. ya bisa lah print. Oke. Setuju Wid. Nah, aku mau ngajuin ini sih beberapa kegiatan untuk siar. Yang pertama itu ngonten, ngonten IG. Boleh gantian bentar nggak ini untuk share screen-nya? Gini sih contohnya. Kedengaran nggak? Tidak. Sama Share udah screen. kelihatan share screen-nya? Share screen-nya terlihat. Apa Wid? Kurang kedengaran Wid? Sorry. Share screen-nya lihat, itu suaranya nggak ada. Suara nggak ada ya? Bentar ya. Biar lebih pas ya share screen juga suaranya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Ini
Apa kabar? Gimana liburan seru? Alhamdulillah, seru banget kemarin. Masya Allah. Nah, ini ada oleh-oleh. Wih, Buat kalian. oleh-oleh. Nih, Biasa. Masya Allah. Yaudah, kalian cobain deh sekarang. Oh yaudah, ini kami cobain. Yuk. Keren banget nih ngajinya. Gue beli mana? Nah, ini kan dari Al-Nadif, jadi wajar dong keren. Oh iya, keren ya. Yoi. Yaudah, kami pulang dulu. Yaudah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Kenapa salam lagi? Nah, jadi ada sunahnya terus. Jadi kata Rasulullah itu, apabila salah seorang dari kalian bertemu dengan saudaranya, maka hendaklah mengucapkan salam kepada saudaranya tersebut. Nah, lantas apabila ada yang menghalangi antar kedua orang tadi, atau pohon, dinding, tembok dan lain sebagainya, kemudian mereka bertemu lagi, maka hendaklah ucapkan salam lagi kepada saudaranya tersebut. Jadi ada sunahnya gitu terus. Nah, gitu. Jazakallah. Wa jazakallahu khair. Lanjut. Gitu sih Wita dan Dini contoh kontennya. Nah, untuk apa ya? Dibuatnya berapa kali itu untuk awal-awal aku mau ngajuin 1 kali sebulan aja gitu untuk buat konten gitu. Cuman kan gimana ya? Ini dilihat lagi gitu apakah nanti ada Ikhwan ya yang jadi videografernya itu. Soalnya kalau apa ya Ahwat sebenarnya juga bisa sih, juga bisa. Cuman mungkin lebih pas aja gitu kalau ada Ikhwannya. Semisal nggak ada, nanti bisalah koordinasi dengan apa ya nanti siar coba apa ya chat dari departemen lain gitu yang bersedia nggak jadi pemerannya sekaligus tukang rekamnya sih itu tapi koordinatornya dari CR gitu sama bantu ini apa kalau misalnya ada video-videonya yang perlu diedit-edit gitu kan nah, itu ditugaskan ke CR gitu nah terus yang kedua aku mau ngajuin buat CR ini dibuat IG baru gitu IG sendiri IG-nya namanya tuh nanti boleh dipikirkan ya tapi isinya itu kita nanti lebih sering post-post konten-konten dakwah gitu terutama yang daily reminder yang kita share di grup WA itu barangkali juga bisa di share IG karena beberapa orang mungkin lebih aktif di IG gitu dan lebih enak lihat di IG karena mungkin di WA-nya kalau di download poster-poster kita tuh penuh ada tuh beberapa orang yang kayak gitu aku pernah lihat makanya kadang aku share juga link ininya supaya mereka yang nggak mau nggak mau download poster video apalagi video ya kan video lebih memakan tempat lebih banyak gitu di HP gitu nah beberapa orang kayak dia nggak mau download itu dan akhirnya kan dakwah kita tuh jadi nggak sampai gitu ke mereka nah barangkali nanti bisa di post juga di IG untuk teman-teman yang kayak gitu mungkin dia bisa lihat di postingan IG aja gitu nah kenapa nggak di ke IG yang sekarang aja di atau web itu nah rencananya nanti yang di IG itu khusus untuk ini aja info-info seputar kepengurusan gitu info-info seputar kepengurusan. Sedangkan untuk video dakwah, konten-konten dakwahnya mungkin nanti lebih dimasukkan ke IG yang baru itu gitu. Gitu. Mungkin ada komentar dulu dari Wita ini atau Kak Dwi atau Riza nih yang baru bergabung mungkin. Izin res bertanya. Yang apa namanya itu yang video konten yang pertama tuh berarti yang bikin alur ceritanya kami juga. Nah, kalau alur ceritanya tuh sebenarnya nggak mesti dari kalian sih.
bisa juga nanti kalau mau minta masukan gitu kan. Tapi idenya idenya bisa bantu bantu kalian cari ya. Misalnya mau nyampaikan tentang apa nih? Misalnya tentang pergaulan antara pria dan wanita gitu ya. Nah, idenya kalian pria dan wanita. Untuk alur kontennya kayak percakapannya apa, terus gimana-gimana gitu. Nah, barangkali bisa ini aja sih diserahkan ke pemerannya nanti gitu, pemeran videonya nanti. Soalnya kadang kan ada yang kayak beberapa orang itu langsung impromptu aja dia gitu. Kayak misalnya kalau yang aku kenal kemarin kayak Bang Akmal, Bang Bibi gitu. Mereka kayak nggak perlu aja, kayak alur-alur gitu dia. Langsung kayak spontan aja ya. Oke, terima kasih. Hmm, berarti kalau yang IG tadi itu khusus untuk konten dakwah-dakwahnya aja ya. Kalau Iya. misalnya daily reminder kan biasanya bentuknya SG ya. Nah, itu Hmm. dibuat di SG atau BIP juga dan SG Instagram baru atau gimana? Ini aja sih Wit, diposting di Fit. IG Instagram baru itu. Boleh sih kalau dia bentuk video mau di feed atau di postingan. Kalau foto di postingan biasa itu. Nah, nanti atau juga di IG atau yang sekarang juga bisa share di ini, share di apa? SG-nya gitu. Share postingan itu di SG-nya. Jadi kalau orang lihat itu kan dia bisa klik dan langsung mengarah ke postingan di IG yang baru gitu. Di lebih banyak menambah followernya Bismillah. Mungkin gitu. dari Kak Dwi dan Dini. Oh ya, Wit, untuk yang ini tadi alur konten tadi mungkin nanti kita coba pikirkan lagi ya dan nggak mesti apa yang disampaikan di sini benar-benar dipraktikkan gitu karena kita juga perlu menilai praktek di lapangannya nanti kira-kira gimana lebih baiknya gitu ya. Oke, siap. Mungkin Kak Dini Kak Dini tahu Kak Dwi Izin Zah, ya. untuk ini kan ada saran untuk Instagramnya. Berarti itu Instagram syiar itu isinya konten-konten video gitu ya, Ya, konten video dan juga foto juga bisa dia. daily. Eh, Kalau menurut aku, untuk video yang Reza rencanakan yang konten dakwah tadi, kenapa nggak di-upload di atau BIP? Karena di Instagram atau BIP langsung di Reelsnya. Karena kan kayak kalau Instagram baru nih kan kayak memang bener-bener harus memulai dari baru gitu, Za. Jadi mungkin lebih sedikit gitu yang menontonnya. Iya. Nah, itu juga kemarin jadi pertimbangan sih, Wit. Cuman kalau gini ya, nah kira-kira gini nih nanti yang IG CR yang baru itu. Isinya gini, konten dakwah, video-video dakwah. Nih, sedangkan IG yang atau Bit sekarang kan gini ya. Ini banyak info-info tentang Atobibnya kan, kayak tanggal mubes, sharing session, staff of the month gitu-gitu. Nah, jadi aku kemarin pertimbangannya kalau kita post di IG yang Atobib sekarang ini, takutnya jadi tenggelam gitu info-info yang di internal kepengurusannya dan apa ya, barangkali bisa mengganggu teman-teman yang lain untuk menangkap info-info di kegiatan internal Atobib. Untuk followernya ya emang awal-awal tuh pasti ini sih lebih sedikit. Nah, makanya sebelum nanti mulai ngonten itu kita promosikan di baru atau gitu
IG baru CR tadi kita promosikan dulu, dan di setiap kita posting itu kan nanti di share juga ya, di share juga di SG-nya atau betul. Nah, nanti barangkali orang yang nonton itu kan dia ngeklik juga daily reminder yang di share itu, dan langsung diarahkan ke IG yang baru. Jadi bertahap gitulah. Emang lebih sedikit sih kemungkinan yang apa ya, yang melihatnya untuk di awal. Tapi insya Allah bisa diatasi lah gitu. Gimana kira? Izin nggak? Hmm, Berarti untuk yang pojok hadis dan sebagainya itu tetap di Atobib atau masukin ke IG Syiar baru juga? masukin di IG CR baru aja sih, Din. Syukron. Afwan. Kak Dwi, barangkali Kak ada komentar atau Oke, izin nanggapin sedikit ya, Zah. ya. Mm-mm. Untuk yang pertama tadi, untuk yang video, yang saran dari Reza itu kakak setuju sih untuk dibuat frekuensinya 1 bulan sekali. Nah, mungkin kakak izin ngingetin aja karena eh, belajar dari kepengurusan tahun lalu banyak banget video-video konten kayak gitu yang nggak lulus nggak lulus sensor gitu. Jadi harus lulus sensor dari DPF-nya karena mengingat apalagi yang bikinnya akhwat terus pakaiannya ada yang kebuka auratnya tangannya atau kaos kakinya. Nah, itu banyak banget kendala di situ kemarin waktu buat konten-konten video. Nah, jadi harapannya nanti kalau misalnya bakalan ada rutinan buat konten kayak gitu, dilihat lagi untuk yang bakalan jadi konten kreatornya gimana, pakaiannya harus lebih diperhatiin kalau bakalan diupload karena kan kita ini pakai nama dakwah ya LDA Tobib, jadi harus diperhatikan lagi pakaiannya gimana, udah bener-bener lulus sensor dari DPF-nya nanti atau enggak gitu. Jadi sering-sering konfirmasi kalau untuk video gitu. Terus kalau untuk IG kakak masih bingung sih. Nanti kalau misalnya bakalan ngaktifin IG Syiar itu IG atau bibnya malah jadi sepi Zah. Gimana tuh tanggapannya? Kakak bingung. Soalnya kalau misalnya awal pertama kali kemarin mau raker itu niatnya mau diaktifin di IG atau bibnya walaupun konten-konten dakwah yang Reza SS tadi. Tidak apa-apa diaktifin aja di IG atau bibnya walaupun sekedar kayak informasi-informasi dakwah kayak pojok hadis, bulletin boardnya tetap di IG aja. Insya Allah udah bakalan numpuk ini sih nimbun informasi-informasi tentang poster-poster karena kan nggak setiap hari kita ada kegiatan. Mengingat ini apa dosen-dosen yang di FKIK juga tahunya cuman IG atau BIP karena kalau misalnya di IG pribadi departemen itu ngingat lihat di departemen si Danus sama kemuslimahan itu susah banget ningkatin followersnya walaupun bisa sih bertahap ya kalau mau dicoba itu kakak kembalikan ke Reza sama kadep-kadepnya aja dari Syiar gimana. Kalau misalnya dari Wita sama Dini menyanggupi punya akun baru dan ngelola 2 akun, itu gak apa-apa sih sebenarnya. Cuman mau minta tanggapannya gimana sih kalau misal kita ngaktifin kalau misalnya kita aktif di IG Syiar di atau bibnya nggak ini sepi gitu. Gimana tuh tanggapannya? Ya Kak, Soalnya bakalan sepi. Dah, mungkin ya iya Kak, boleh. syukuran Kak. Tadi setelah yang alasan Kakak sampaikan, benar Kak. Kayaknya Reza lebih setuju ini sih Kak. Lebih setuju pakai di IG atau Wib aja ya Kak. Berarti nggak usah di CR yang baru itu ya Kak. Ya, jadi nggak apa-apa. Emang tujuan IG atau BIP tuh sebenarnya boleh kok diupload konten-konten dakwah, gak harus cuman tentang poster-poster yang bakalan kita adain di atau BIP. Jadi kalau misalnya Reza ada niatan nih tadi saranin untuk buat video reels gitu, konten boleh banget diupload di IG atau BIP malah kayaknya bakalan rame dan
view-nya yang bakalan banyak dilihat tuh di IG atau BIP daripada di Departemen Syiar. Jadi Departemen Syiar tuh susah sih kalau memang bakalan dimulai dari awal banget gitu. Kalau kakak lebih ke IG atau BIP aja, gak apa-apa di-upload di sana. Nanti kesepakatan dari Wita sama Didinya aja kalau misalnya palet warnanya mau gak usah 1 bulan 1 palet warna, itu gak apa-apa. Sepakatin aja misalnya 1 tahun kepengurusan ini mau palet warna apa gitu. Jadi gak ada bingung. Lebih diaktifin di IG atau BIP aja. Soalnya kan itu rame ya, sudah alhamdulillah. Jadi coba fokus ke 1 akun itu tapi lebih sering. Karena kemarin ada saran ya dari pertama kali kami raker itu ada saran dari Pandri. Pandri kan pernah belajar tentang ngelola IG. Nah, kata Pandri itu kalau ngelola IG, kalau mau IG-nya aktif dan bakalan lewat terus di akun-akun IG teman-teman atau dosen-dosen itu kita harus sering-sering upload dan tahu uploadnya di jam berapa aja gitu. Nah, mungkin dari situ kita bisa maksimalin kalau misalnya IG atau BIP-nya selama ini kan memang uploadnya nggak setiap hari. Nah, itu bisa dicoba diupload setiap hari dengan konten-konten yang Reza saranin tadi. Jadi, nggak cuman konten-konten sekedar info kajian atau poster-poster lainnya. Jadi, konten-konten dakwahnya tetap diaktifin aja di IG atau BIP-nya. Malah kayaknya bakalan banyak yang seneng sih kalau kayak gitu daripada di IG baru. Oke Kak, syukuran Kak. Reza. Tapi balik lagi ke Reza sama Wita dan Dininya ya. Coba Hmm. didiskusikan lagi gimana baiknya. Gimana Wit dan Dini? Terima kasih banyak Kak. Mungkin betul dari Kak Dwi tadi, mungkin diramein di IG atau BIP-nya baik. Mungkin kemarin itu agak tertutup karena itunya tuh cuman 1-2 teruploadnya gitu kan. Jadi maksudnya tadi dikurangin jadi 2 minggu sekali biar pas diupload tuh banyak. Jadi sekali banyak dan kontennya tuh banyak juga gitu. Nah, terus tadi sih rencananya mau ditambahin kayak kisah-kisah Nabi juga di-upload di situ, dibuat dengan semenarik mungkin lah gitu nah. Jadi tidak bakal tertutupi juga dengan poster-poster yang ada. Itu sih kalau untuk palet warna sih kemarin rencananya tuh diganti setiap 3 bulan sekali. Mungkin itu ada tambahan Din? Cukup. Gitu aja sih. Oh iya Wit, boleh share ini dulu nggak Wit? Dokumen yang tadi Wita terangin. Ini si Riza minta. Share ininya aja bisa nggak Wit? Dokumennya apa? Word. Oh udah kita share. Udah ya? Oh ya, oke oke. Wit, mau nanya yang tadi kata Wita upload 2 minggu sekali itu maksudnya setiap 2 minggu sekali baru diupload gitu ya? Kalau yang bulletin board sama pojok hadis tadi kan rencananya gitu. Nah, Nah, itu tuh 2 minggu sekali. Nah, itu bahkan diuploadnya 2 materi gitu. Jadi, insya Allah tuh agak banyak fitnya yang terbuat gitu. oh ya. Oke oke. Oke. Oke, Wit. Mungkin itu ya, jadi IG-nya tetap di IG atau di aja. Karena Wit dan Dini juga Kak Dwi dan Riza. Insya Kakak Allah. izin Ya Kak, nanggapin bentar ya. ya Untuk daily reminder kan tadi ada Reza kasih tanggapan ya mengenai daily remindernya nggak harus desain dari atau BIP. Kita bisa share dari info-info dari luar kan. Nah, itu kakak sepakat. Terus kalau misalnya IG-nya mau dicoba aktifin lagi kayak yang Reza bilang tadi, yang Reza ada SS IG tadi ya. Nah, IG tadi kan benar-benar aktif tentang konten info-info dakwah ya, bukan cuman sekedar poster kegiatan.
Nah, itu mungkin kalau misalnya pojok hadis sama bulletin boardnya masih kurang untuk nge-share info-info, mungkin boleh kayak niat kita awal, Wit. Untuk daily reminder-nya juga diupload di feed, jadi bukan cuma di SG. Kalau feed kan memang harus dari desain sendiri ya. Nah, coba diluangin waktunya atau dibuat PJ-nya untuk ada yang ngedesain info-info dakwah kayak Gamais ITB, IG-nya itu kan banyak ya info-info tentang reminder, daily reminder, tapi dalam bentuk feed. Jadi feed-nya bakalan rame di IG gitu. Gitu sih, boleh ditambahin untuk daily reminder-nya di feed lebih diseringin lagi. Kalau di kepengurusan tahun lalu kan cuman ada beberapa kali terlaksana karena memang nggak ada PJ-nya ya. Jadi susah untuk diseringin lagi, diaktifin lagi upload di feed-nya gitu. Iya Kak, syukran Kak. Sebenarnya tadi kami mau nyari inspirasi dari Gamai ITB juga, cuman kami lupa kemarin apa nama IG-nya Kak. Syukran Kak. Kayak Afwan. Kalau ada PJ-nya bakalan lebih mudah sih. Kalau Games ITB ini kan memang banyak banget ya yang suka IG-nya karena memang aktif banget ngupload tentang dakwah-dakwah, bukan cuman sekedar poster kegiatan yang mau dilaksanainya, tapi tentang info-info tentang dakwahnya juga banyak banget dan bagus-bagus gitu. Ini bukan Jadi Kak. iya, tuh. Jadi ada banyak banget tentang info-info dakwah yang di-share di feed juga. Jadi bukan cuma di SG. Oh, Bagus dilihatnya. Kalau ada maaf, PJ-nya sih. maaf nih, wah sebenarnya masih kurang paham sih karena aku udah ya. Feed tuh apa ya? Ini bukan postingan ini bukan? Iya, Zah. Iya. Oh iya, ini ya Kak, contoh konten-konten dakwanya ya Kak. Mm-mm. Jadi kalau yang Reza kirim tadi kan IG-nya banyak banget tuh konten-konten dakwah. Kalau misalnya mau diupload dari Reels, dari video ataupun cuman foto itu kayaknya bisa sih diaktifin di IG atau dibuat kayak gini. Nah, ini bagus banget ya. Jadi bukan cuma di SG aja daily reminder-nya. Dibuat di feed juga. Iya Kak. Tadi yang Raja maksud tadi juga gitu sih Kak. Dia dibuat ini postingannya juga dan nggak di SG aja gitu. Jadi ketika udah habis masa SG-nya masih tetap bisa dibaca gitu Kak. Walaupun sebenarnya kalau ditaruh di sini juga bisa sih ya. Mm-mm. Di sorotan juga bisa sih kalau untuk SG. Tapi kakak paham yang dimaksud Reza tadi untuk diaktifin di feed aja. Ternyata kalau dipikir-pikir kayaknya memang lebih difokusin ke feed aja gitu daripada di SG-nya. Kalau di SG-nya bakalan full, kayaknya bakalan bagus. Oke Kak. Jadi lebih ke daily reminder-nya. Karena kan kalau pojok hadis sama bulletin board aja kayaknya bakalan nggak cukup ya. Di-uploadnya kan cuma 2 minggu sekali, walaupun itu materinya langsung dua materi. Tapi coba diselingin dengan daily reminder yang postnya lebih sering sering gitu. Oke Kak. Udah cukup. Oh ya Wita dan Dini untuk yang daily reminder tadi itu gini ya kira-kira gambarannya. Jadi nanti ada nggak melulu harus gini juga sih. Ada beberapa macam bentuk ya. Cuman memang eh, kemarin aku coba-coba template-nya gitu ya untuk yang pesannya itu kira-kira ada gini nih, stiker gini, terus masukin sumber. Nah, aku nambahin ini sih, nambahin ini supaya misalnya kalau diteruskan nih, misalnya ada orang yang
meneruskannya ke temannya atau keluarganya, kemudian dia lihat apa ya link-link ini, harapannya dia bisa ngeklik itu dan bisa menambah partisipan di grup dakwah kita itu. Nah, cuma nanti siar boleh kalau ada inovasi gitu. Mungkin menurut siar ini kurang kurang bagus gitu kalau template-nya gini gini gini. Bisa kalau siar mau modifnya. Nah, tapi yang aku kasih apa, notice itu ada beberapa yang nggak nggak bisa di ini ya, nggak bisa diedit-edit gitu dari sumbernya. Karena memang ada pesan dari apa dari pemilik kontennya itu biasanya ditulis di bawahnya itu sih. Konten ini tidak boleh diedit foto, video atau tulisannya. Nah, kalau yang kayak kayak gitu jangan ya. Jangan diedit-edit langsung share aja gitu. Nggak apa-apa sih, langsung share aja kalau menurut aku. Kok isi kontennya nggak usah ada modif-modif lagi dari CR gitu. Nah, untuk materi yang di-share, untuk yang materi yang apa ya, idenya mau share apa nih hari ini gitu. Nah, yang pertama itu sesuaikan dengan ini ya, sesuaikan dengan tanggalnya gitu. Misal nih, ini mendekati Idul Adha, mendekati Idul Adha. Nah, ide kontennya yang pertama itu bisa di-share tentang seputar Idul Adha. Misalnya sunnah-sunnah sebelum Idul Adha, sunnah-sunnah sholat Idul Adha, kemudian amalan-amalan lain Idul Adha. Jadi yang pertama itu sesuaikan dengan tanggalnya. Terus yang kedua sesuaikan dengan targetnya. Kan kita target dakwanya di grup info kajian rutin ini kebanyakan mahasiswa lah ya. Nah, info-info yang di-share menargetkan yang apa ya sesuai dengan kehidupan keseharian mahasiswa gitu. Misalnya tentang pertemanan, tentang pergaulan laki-laki dan perempuan, terus yang kayak kayak gitulah. Sudah, kalau poin kedua misalnya udah apa ya, udah cukup tershare semua. Yang ketiga, urutannya itu apa ya, kalau dari aku kepikiran ini sih sesuai apa yang sedang kalian alami aja gitu. Misalnya kalian tentang lagi sedih nih, mau nih share-share tentang kesedihan gitu. Nah, itu urutan ketiganya. Jadi kesimpulannya urutan pertamanya sesuaikan tanggal, kedua sesuaikan target, yang ketiga sesuaikan diri sendiri. Tuh, kalau itu dulu ada nggak yang mau ditanggapin dari was kalian? Izin, Res. Jadi kan tadi ada itu sumber dakwahnya tuh. Hmm. Itu tetap dibuat editannya buat sendiri gitu ya? Tapi sumbernya dari itu. Nggak, editannya nggak usah buat sendiri gitu. Berarti yang di-share yang itu tadi langsung di-share. Ya, cuman yang maksud aku di edit tuh di nih di bagian apa ya, broadcastnya nih, pesan kayak gini nih. Oke, oke. Nah, ini sumbernya ya, ini sumber dari apa? Dari channel yang aku ambil, sumbernya kayak gini. Nah, broadcastnya aku edit kayak gini. Untuk pertama aku ingin menekankan judulnya nih, menekankan judulnya tentang apa gitu. Intinya di tulisan ini. Ini aku tambahin stiker ini. Yang kemudian aku juga ingin promosikan tentang Atobib ini juga biar lebih terjamin aku tulis sumbernya. Itu, cuman ini bisa menyesuaikan kalian lagi gitu. Template-nya dari CR gimana baiknya. Cuman memang saran aku yang perlu ada itu ini sih sumber dan ini apa ya sesuaikan kondisi aja gitu untuk promosi ini itu sih yang perlu ditekankan di sumber ini sih itu Wid kira-kira menjawab nggak Wid?
Iya, syukran. Dari Dini mungkin ada tanggapan? Izin nggak berarti untuk daily ini nggak masalah kan kalau bentuk tulisan nggak harus bentuk poster yang kayak Reza kirim nih. Nggak masalah. Ya, oke, syukran. Yang penting itu di ilmunya sih. Kalau dari aku. Kalau untuk video, kan ada tuh beberapa konten yang aku share tuh dalam bentuk video ini ya. Mungkin agak dijarangkan aja ya, soalnya video ini kan berat gitu ininya. Apa, penyimpanan itu, memakan penyimpanan gitu. Barangkali kayak seminggu sekali gitu, bisa lah kalau video. Nah, sama ini sih kalau bisa cantumin juga link untuk yang nggak mau download gitu. Jadi dengan kalinya bisa dengan cara di post dulu di IG atau BIP, terus di share linknya, atau mungkin kalau dari sumbernya itu udah nyantumin gitu, udah di post oleh ustadznya gitu di YouTube. Nah, boleh tuh langsung ini aja share linknya. Gitu, Din. Menjawab nggak, Din? Menjawab ya. Kasih. Ya, sama-sama. Kak Dwi ada tanggapan nggak? Kalau yang ini kakak cukup sih sepakat sama Reza sama teman-teman yang lain. Ini kakak izin nanggapin di luar daily reminder boleh gak ya? Boleh, Kak? Langsung. Oke. Izin nanggapin tadi kan Wita belum ada jelasin tentang staff of the month ya. Nah, staff of the month bakalan tetap dilanjutin atau enggak tuh dari Wita sama Dini ya? Oh iya Kak, untuk Staff of the Month nggak lupa ditulis Kak. Tapi insya Allah dilanjutin sih Kak. Berarti bakalan tetap ada ya? Mm-mm. Insya Allah. Oke, kakak izin kasih masukan untuk 1 tahun kepengurusan langsung ya untuk semuanya. Kalau untuk staff of the month itu harapan kakak, misalnya kita udah ada struktur kepengurusan baru, itu langsung minta tolong dari kaderisasinya untuk ngedata data milad pengurusnya per bulan gitu, yang kayak dibuat sama Bang Andri sama Kak Dwi Cahya kemarin. Nah, jadi awal-awal kepengurusan sudah selesai raker, itu boleh langsung dihubungin dari pihak kaderisasinya untuk minta tolong buatin data siapa aja yang milad di per bulannya. Jadi Wita sama Dini udah ada datanya untuk ngedesain lebih awal, gak ada telat desain staff of the month-nya, bisa terlaksana setiap bulannya. Terus itu untuk staff of the month. Kalau untuk ucapan Hari Besar Islam sama Hari Nasional itu sama di list juga kayak yang kita buat kemarin. Tapi listnya di WA aja bisa sih, tidak harus di file dokumen kayak yang kemarin. Sama PJ-PJ per bulannya. Jadi ada yang ngedesain per bulannya kan itu gak ada PJ-nya ya kemarin. PJ-nya dari kakak sama Wita kan dulu. Nah, kalau misalnya mau tetap sistemnya PJ-nya ada semua syiar per bulan ngedesain. Jadi misalnya hari bulan Januari itu yang ngedesain staffnya misalnya Willy. Jadi Willy yang ngedesain Hari Besar Islam sama Hari Nasional di bulan Januari itu. Sama di list Hari Besar Islam sama Hari Nasional apa aja yang ada di bulan Januari itu. Jadi Willy yang ngedesain yang tanggung jawabnya. Atau memang ada PJ-nya langsung 1 orang untuk semua selama masa kepengurusan. Gimana tuh? Mau digantikah sistemnya dari Wita sama Dini? Eh, Sebenarnya kemarin Kak kami udah sempat ngedata apa namanya itu hari-hari besarnya ya Kak, Wita sama Dini. Nah rencana kami tuh hari-hari besar tuh yang kerjain Wita sama Dini gitu Kak. Jadi udah bagi-bagi tugas duluan Kak. Berarti yang desain langsung dari Wita sama Dini, Iya Kak. tanpa bantuan stafnya ya? Mm-mm. Karena takutnya tuh berat, udah berat di proker yang lainnya gitu Kak. Oke, kalau misalnya dari Wita sama Dini menyanggupin untuk ngedesain langsung, gak apa-apa ya. Tapi dicoba reminder lagi kalau misalnya
udah akhir bulan langsung diselesaikan misalnya gitu. Jadi tidak ada hari besar Islam sama hari nasional yang ketinggalan untuk di reminder. Jadi stoknya udah ada di desain gitu dari Wita sama Dininya. Walaupun kakak kurang setuju ya kalau misalnya Wita sama Dini ada megang proker. Takutnya nanti malah jadi bingung untuk ngingatin proker-proker lainnya. Kalau misalnya Wita sama Dini ada proker. Kan kita belajar dari yang disampaikan Bang Ari kemarin kan. Kalau misalnya kadep tuh sebenarnya fokusnya ke semua proker tanpa megang proker satupun gitu. Tapi gak apa-apa kalau misalnya Wita sama Dini menyanggupin untuk yang bertanggung jawab untuk melaksanain ucapan Hari Besar Islam sama Hari Nasional, gak apa-apa ya dari Wita sama Dini aja. Tapi lebih diingat lagi, coba diusahakan untuk didesainnya sebelum hari H. Jadi di hari H udah ada desainnya langsung share. Jadi tidak ada ketinggalan. Belajar dari evaluasi kita kemarin ya. Terus yang terakhir ucapan sempro wisuda sama kadar berprestasi. Nah, kalau misalnya kadar berprestasi kan kemarin kita alhamdulillahnya ada kendala ya. Kalau misalnya setiap ada yang bakalan lomba dan sudah menang juara itu alhamdulillahnya dari kaderisasi selalu eh, cepat ngasih taunya ke kita dan kita memang harus desainnya di hari H itu juga kan karena kita baru tahu di hari yang disampaikan dari pihak kaderisasinya gitu. Nah, itu alhamdulillah coba dimaksimalin lagi aja karena kan kemarin juga alhamdulillah udah sering terlaksana ya untuk ucapan selamat berjuang atau ucapan yang misalnya udah menang juara. Nah, ini yang harus digarisbawahi ucapan sempro sama wisuda karena kan memang tidak terlaksana sama sekali ya kita kemarin. Nah, itu bisa minta tolong kaderisasinya juga untuk eh, cepat nginfoinya kalau misalnya ada yang bakalan sempro atau wisuda. Terus kalau misalnya dari kaderisasi pun tidak tahu kalau misalnya ada yang bakalan sempro, itu gak apa-apa misalnya kita coba kasih waktu, gimana ya, kalau misalnya sempronya hari ini, kita ngucapinnya nggak harus sebelum kakaknya bakalan sempro gitu. Setelah sempro pun gak apa-apa diucapin. Itu kan konsepnya kalau sempro biasanya kita SG ya. Nah, desainnya udah disiapin dari Wita sama Dini aja dulu. Jadi desainnya udah ada. Jadi kalau misalnya tahu ada info dadakan, ada yang bakalan sempro atau ada yang wisuda, tinggal ganti nama, terus jabatannya sebagai apa di Atobib sama ini judul sama fotonya gitu. Desainnya udah ada. Dan satu desain tuh untuk semuanya aja. Jadi tidak capek untuk ngedesain terus. Karena kan infonya bakalan sering dadakan ya kalau sempro wisuda ini. Kalau belajar dari evaluasi kita kemarin gitu aja sih, Wit, Din. Jadi lebih terlaksana daripada kemarin kita banyak nunda-nunda, ujung-ujungnya ada bakalan terlaksana karena udah jauh banget terlaksana sempro wisudanya dari kating-kating. Gitu sih masukan dari kakak untuk semua proker. Kayaknya tidak ada lagi ya untuk selebihnya. Insya Allah udah sepakat. Semangat gitu Dini. Udah cukup Zah. Ya, syukran Kak Dwi. Syukron, Kak. Oke Kak, syukur Kak. Sangat setuju banget sih sama Kak Dwi tadi. Dan memang itu ada dalilnya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk memudahkan setiap langkah kebaikan itu. Kata Nabi itu jangan dipersulit tapi permudahlah untuk orang melakukan kebaikan. Nah, nitip pesan juga sih untuk BPH nanti kalau ada proker-proker gitu yang kira-kira apa ya kayak butuh effort yang lumayan gitu, usahakan untuk anggotanya itu dipermudah aja gitu. Contohnya misalnya edit edit poster ya, di poster ada mengot-mengot sedikit gitu ya. Nah, kalau kita bisa ubah langsung dan nggak memberatkan kita tuh, sebaiknya langsung ubah aja gitu. Jadi kayak jangan terlalu memberatkan mereka ya, sehingga mereka jadi lari dari kegiatan-kegiatan yang kita lakukan gitu. Nah, untuk milad, untuk apa ya, Staff of the Month ini, coba kita dengarkan dulu ya. Bentar. Mana
Asy'ari ini sampai kepada kita. Bertanya, apakah boleh seorang muslim bersyukur dengan hari kelahirannya dengan berbagi-bagi makanan yang kadang dengan merayakan ulang tahun. Maksudnya apa ini? Dikesankan ya. Dan apakah boleh memakan makanan yang diberikan orang yang merayakan ulang tahun walaupun dia muslim? Sama saja ya, sama saja dengan ulang tahun. Anda tanya langsung aja apa hukumnya ulang tahun gitu kan. Ya, setahu saya tidak boleh, setahu saya. Dan tidak usahlah sibuk dengan ulang tahun ini. Kenapa sibuk dengan ulang tahun? Gitu kan. Kalau Anda tidak ulang tahun kenapa? Coba saya tanya. Hah? Kalau enggak ulang tahun umurnya jadi pendek. Hah? Ya, atau badannya tinggi jadi pendek. Enggak ada. Nabi SAW enggak pernah rayain ulang tahunnya, enggak usah sibuk ulang tahun tiap tahun gitu kan. Hanya ikutin orang-orang kafir ulang tahun, itu acaranya orang kafir, bawa kue, tiup, nyanyi-nyanyi, suruh-suruh minta apa pada saat itu. Enggak ada dalam Islam itu. Nabi SAW tidak pernah rayain hari lahirnya, enggak juga sahabat, enggak juga tabi'in, enggak juga orang-orang soleh. Yang rayain ulang tahun orang kafir, berarti Anda contohin mereka. Orang soleh kita enggak ada yang rayain, gitu kan. Dan begini, akhwat sekalian. Kalau Anda hadir di majelis ilmu, mohon maaf ini saya bahasakan ya. Ini bukan seremoni ini Anda hadir di sini. Ini bukan untuk ngeramein saja. Antum sudah duduk 2 jam, pegel juga kakinya pasti gitu kan. Ini bukan datang hanya untuk sekedar oh ustadznya bagus ya, oh materinya bagus ya, oh ini bukan. Oh ajakan teman saya, jangan itu ikhwah dan akhwat sekalian. Saya datang untuk mengetahui hukum Allah dan saya terapkan dalam kehidupan saya. Itu pentingnya majelis ilmu. Kalau antum hadir di majelis ilmu, ada orang 10 tahun majelis ilmu, majelis taklim tiap hari, tiap minggu mungkin, tapi tidak berubah-berubah. Enggak ada manfaat ilmu itu buat dia. Apa manfaatnya? Ikhwas sekalian, masalah ulang tahun memang tidak pernah ada perintah dari Nabi SAW, tidak pernah contoh dari para sahabat. Yang ada dari orang-orang kafir, kita tahu kan ulang tahun dari orang kafir, sampai sering memang bahasa Inggris. Nah, tapi birthday memang begitu, memang dalam bahasa Inggris, nggak ada dalam bahasa Arab tuh, gitu kan? Memang dalam bahasa Inggris nanti diterjemahkan, nyanyi-nyanyinya pun sama, tiup lilinnya juga sama, tasyabuh. Apa kata Nabi SAW? Man tasyabaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang mencontohi satu kaum maka dia termasuk golongan dari kaum itu. Untuk apa, ikhwan? Tanya begini, kalau saya tidak ulang tahun kenapa? Nggak ada apa-apa. Kalau saya tidak ke diskotik sama teman saya malam, kenapa? Nggak apa-apa, nggak ada. Bukan tangan kita putus, kepala kita jadi gundul, enggak. Nggak ada yang rugi, gitu kan? Malah bagus tidak menjalankan sesuatu yang tidak dicontohkan dalam agama. Jadi saran saya nggak usah, gitu kan? Kalau dalam Islam kita mau keluarkan ada istilah ulang, itu bukan ulang tahun, ulang detik. Karena kita nggak bisa jabat jaminan tiap detik ini kita setiap saat di malaikat maut mengejar kita, kan gitu. Kata Nabi SAW, hati-hatilah di belakang kalian ada malaikat yang tidak pernah, yang sangat cepat, tepat, dan kalau sudah datang tidak pernah terlambat sedikit pun. Itu yang harus dikhawatirkan. Dia lagi ngejar kita nih malaikat nih. Tinggal tunggu waktunya sambar selesai, dicabut ruhnya mati, gitu kan. Jadi kita ini sebenarnya ulang detik bukan ulang tahun, gitu kan. Jadi nggak usah ikut-ikutan, saya sarankan begitu. Sama aja nanti hanya untuk mengingat dibahasakan sekarang supaya lebih ada syar'inya gitu kan. Dikatakan milad, bukan ulang tahun. Miladnya lah, membagi-bagi makanan sebagai tanda syukur. Tanda syukur itu ya tiap hari kita bersedekah, bukan setiap tahun ya. Gitu ya Wah, kalau dari pembahasan Ustaz Khalid, memang masalah ulang tahun ini ada banyak hilaf di antara para dai, sedikit hilaf di antara para ulama. Jadi emang di antara para dai itu cukup kuat ya permasalahannya, apalagi di Indonesia, bahkan permasalahan tentang milad Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu pun dipermasalahkan sih sebenarnya. Dan memang kalau dari yang Reza sendiri baca, itu pendapat yang lebih kuat itu condong untuk tidak merayakan ulang tahun gitu. Dan saran dari Reza sendiri itu sebaiknya ditinggalkan saja. Jadi ikhwas sekalian mungkin fokus untuk kegiatan yang lebih bermanfaat saja. Terus di kegiatan-kegiatan yang lebih bermanfaat, yang pertama karena kita menjauhi perbedaan pendapat, yang kedua karena itu pendapat yang lebih kuat. Dan kenapa butuh pemilahan tentang perbedaan pendapat ini? Karena syarat diterimanya suatu amal itu bukan hanya niat yang baik. Niat yang baik itu tidak selalu menghasilkan amal yang baik, amal yang diterima, tapi ada syarat lain, yaitu ilmu, kesesuaian amal dengan yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena ada dalil dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang mengerjakan suatu amalan dan tidak ada dasarnya dari kami, maka amalan tersebut tertolak. Di hadis lain Nabi juga menyampaikan bahwa seburuk-buruk perkara adalah amalan yang tidak ada contohnya dari kami, dan itulah perkara yang sesat. Artinya memang itu termasuk yang suatu menjadi concern gitu dari Nabi kita. Dan saran aja, sebaiknya ditinggalkan untuk staff of the month itu, dan teman-teman fokus di kegiatan yang lain aja gitu. Itu hanya saran aja, tidak apa ya, tidak melarang gitu. Kalau teman-teman masih mau mengerjakan, ya sudah, hanya disarankan saja. Oke, mungkin ini bahas untuk ini ya, tugas BPH secara umum nanti. Nanti insya Allah BPH itu kita kerja lewat ini, Excel. Jadi di Excel itu kita catat proker-proker yang akan dikerjakan
di satu pengurusan ini kita buat spesifik per apa ya, per tugas-tugas step-step langkah-langkah yang akan dikerjakan gitu. Misal untuk proker apa ya, kalau di CR ini proker konten ya, proker konten gitu. Nah, nanti di proker konten itu kita buat per stepnya. Mungkin tahap pertama kita cari ide kontennya, yang kedua kita cari orang yang akan pemeran kontennya, yang ketiga kita videokan. Nah, dibuat spesifik seperti itu ya. Nanti untuk mekanisme lengkapnya insya Allah akan diadakan lagi gitu. Saat BPH-nya udah lengkap nanti, atau mungkin nanti aku buatkan videonya saja supaya kalian bisa nonton berkali-kali gitu untuk step-step pembuatan eh, rundown kegiatan kita di Excel ini. Terus untuk eh, oprek nanti kalau tidak memberatkan ya, kalau tidak memberatkan BPH bisa buat PPT-nya ya. Jadi nanti pas oprek itu kita jabarin nih apa definisi dari departemen ini, kegiatannya apa-apa gitu. Jadi akadnya itu jelas saat teman-teman dari luar yang ingin mendaftar di kepengurusan ini dia udah baca nih kegiatannya apa, tentang departemennya apa gitu. Jadi dia kayak nggak apa ya, nggak ngawang gitu lah saat memilih departemen itu. Tuh, juga kalau tidak memberatkan nanti buat kayak video penjelasan ini ya. Kan tadi dibuat PPT-nya ya. Nah, video penjelasan. Tapi video penjelasan tuh 5 menit aja, nggak usah lama. Itu nggak harus video yang kayak gimana-gimana gitu sih. Kalian buat PPT-nya, terus zoom, zoom gini, zoom, jelasin PPT itu record lewat zoom aja, gitu aja nggak apa-apa sih. Dan usahakan yang dijelasin itu nih di luar dari PPT karena tahu mungkin bagian-bagian PPT yang dirasa kalau dibaca aja itu kurang dapat dipahami, itu bisa sih kalian jelasin lagi gitu. Itu aja. Kira-kira keberatan nggak ini Wita dan Dini untuk buat kayak gitu? Opreknya itu insya Allah tanggal 15 nih. Izin Za, ini berarti kan tadi bikin video atau PPT itu dimasukin ke dalam posternya gitu ya? Enggak. Nanti ini aja kalau PPT-nya itu kita upload di IG kalau di IG itu apa ya, aku nggak terlalu paham juga itu caranya gimana, tapi bisa di SS aja sih, di SS PPT-nya terus buat kayak apa ya, postingan yang bisa digeser-geser itu apa tuh namanya, nah kayak gitulah. Misalnya departemen CR digeser definisinya, terus geser lagi prokernya gitu kan, nangkep nggak ini Wit? Oke, nangkep. Gitu terus kita buat ini nanti PPT-nya tuh juga diupload di Google Drive gitu ya. Gimana Wit dan Dini, kira-kira berat nggak kalau buat kayak gitu? Mungkin kalau dari Wita sama Dini tadi sih sebutnya kalau bikin PPT-nya sih oke-oke aja. Kalau bikin videonya, hmm, itu kan berarti butuh ketersediaan semua departemen juga dong berarti. Nggak, departemen kalian aja sih. Hmm, mungkin kayaknya lebih ke PPT-nya aja deh sih. Oh ya, oke, Wit. Hmm. Sama ini sih Wit. Tolong buat perkiraan ini ya, perkiraan kebutuhan orang untuk di departemennya itu berapa gitu. Saya nanti pas pemilihan apa ya, pas pengaturan setelah opreknya itu bisa jadi pertimbangan gitu untuk menorok setiap orang yang mendaftar gitu. Kalau kebutuhan berarti minta data dari setiap departemen dulu dong. Karena prokernya beda-beda kan. Nggak harus juga sih, bisa aja dari apa ya, dari perkiraan kasar kalian aja nih. Misalnya proker tadi ada 7 ya. Misalnya ada proker yang kira-kira butuh 2 orang, terus ada yang butuh 3 orang. Nah nanti ditotalkan gitu. Kira-kira cocoknya si R ini butuh berapa gitu.
atau juga bisa melihat dari tahun lalu gitu. Tahun lalu sekian orangnya gimana, kira-kira terjalan dengan baik atau tidak gitu. Oke, oke. Oke. Dini, ada yang mau dikomentarin, Din? Mungkin berarti dalam proses pembuatan feed tentang, berarti ini nih kayak feed tentang perkenalan kepengurusan apa aja yang ada di Atobib gitu kan, Zah? Kan, Nah, nih, kalau yang aku maksud di sini tadi ini, yang khusus departemen CR aja sih. oh, Nah, berarti kami buat depart kami aja gitu. ya, nanti Hmm, yang departemen lain itu tugas mereka masing-masing gitu buat PPT dan ini. oke, oke, paham, paham. Nah, nanti dia kayak kirim ke kalian, nanti kalian tolong bantu upload kan di ini, di IG tentang apa? Tentang materinya. Jadi isi kontennya dari per departemen masing-masing, tapi nanti upload di IG-nya melalui CR gitu. Kira-kira nangkep nggak, Din? Izin, Zah, boleh nggak kalau misalnya mungkin info yang ada di PPT-nya tuh tetap dari departemen masing-masing, tapi yang Hmm. ngeditnya tuh kami gitu, Oh biar iya. selarasin aja sih. Hmm. Soalnya lebih bagus sih. Hmm. Terus, Kak. Dari Kak Dwi, ada yang mau ditanggapin lagi, Kak? Cukup lah. Cuman kakak butuh konfirmasi aja. Bentar kakak coba SS ya. Maksud Reza tuh yang informasi tentang departemen gini ya? Ini Iya, Kak. kalau tahun lalu. Hmm. Tapi mungkin infonya lebih yang Reza sampaikan tadi. Kalau ini kan kemarin infonya cuma pengertian dari departemennya sama foto-foto dokumentasi, tidak ada dari yang diperluin dan sebagainya itu tidak ada. Berarti yang dimaksud Reza tadi upload ini ya di feed. Iya, Kak. Betul, Kak. Hmm, Oke, oke. Kakak mastiin aja. Udah cukup. Iya, Kak. Riza, yang mau disampaikan, Za? Oke, mungkin Riza tidak stay di tempat. Oke, kalau tidak ada lagi yang mau disampaikan dari was kalian, syukron wa jazakumullah khairan telah berkenan untuk berdiskusi tentang rencana proker siar ke depannya. Reza tutup. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran, Zah, Riza, Tuhan. Kak Nah, Dwi, Sita. Izin live ya. oke, Din. Ya, syukran. Kan, Kak.